Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح عليم. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah limpahkan rahmat yang begitu besar. Allah curahkan daripada naungan keagungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana insyaAllah dengan duduknya kita di majlis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Tidak keluar dari majlis kecuali dosa kita telah dihapuskan oleh Allah. Tidak keluar dari majlis kecuali hajat-hajat kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sakit Allah berikan kesehatan, yang sedang sulit Allah berikan segala kemudahan, dan kelak mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, para tuan guru, para kiai, terlebih khusus Kiai Haji Maliki, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa menjadi kebanggaan dan kecintaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tadi kita telah membaca daripada salah satu karya besar daripada Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, daripada sebuah ringkaian kisah kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah mendekati daripada bulan kelahiran baginda besar Muhammad. Kita berada di akhir daripada bulan Safar, dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini, yang mana kita tahu bagaimana peristiwa daripada kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang terjadi sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disirahkan, seperti yang dicatat dalam kitab-kitab sirah, bahwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda daripada Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha, yang mana saat itu sedang mengandung di dalam kandungannya sebuah bayi yang begitu indah, bayi yang begitu agung, bayi yang begitu mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyidatuna Aminah senantiasa sebelum kelahirannya Nabi bermimpi akan nabi-nabi yang sebelumnya. Di antaranya adalah Nabi Allah Nuh, dan di antaranya adalah Nabi Allah Musa, dan di antaranya juga adalah Nabi Allah Ibrahim, di mana setiap di dalam mimpi tersebut dipesankan kepada ibunda Aminah radhiyallahu taala anha bahwa engkau sedang mengandung di dalam rahimmu sosok manusia yang akan menjadi penutup daripada seluruh anbiya, dan jika lahir berilah nama Muhammad.
Maka disitulah Sayyidatuna Aminah telah merasakan bahwa dalam kandungannya terdapat sosok yang begitu agung. Sampailah waktu sebelum waktu fajar dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana disambut daripada kelahiran tersebut bukan dengan hal yang biasa. Bahwa kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan bayi-bayi yang sebelumnya. Mungkin di antara kita sering mendengar kisah kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang berbeda daripada lahirnya Nabi Muhammad dengan bayi-bayi yang lainnya. Karena itulah kenapa kita merasa menjalankan sebuah acara di dalamnya kita baca maulid. Ada orang pindah rumah baca maulid, ada orang lahiran baca maulid, ada orang nikahan baca maulid, ada orang bikin acara yang lainnya Isra dan Mi'raj yang dibaca maulid, ada orang membuat acara apapun juga, setiap yang dibaca adalah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di sini kita ingin tahu kenapa maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa dibaca di setiap momen-momen untuk merayakan kebahagiaan kita. Kita tahu bahwa kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan bayi-bayi yang lain yang pertama. Di saat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Sayyidatuna Syaffa, salah satu wanita yang membantu kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata bahwa saat itu adha'at ma bainal masyriqi wal maghrib, cahaya yang menerangi antara timur dan barat. Lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersamaan dengan cahaya yang menerangi antara timur dan barat. Ini bayi sekarang nggak ada yang lahir keluar cahaya, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dengan keluar cahaya. Bahkan disebutkan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melewati tempat biasanya lahirnya anak daripada seorang wanita. Diriwayatkan bahwa malaikat memegang daripada perut daripada Sayyidatuna Aminah, lalu keluar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari riwayat yang lainnya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba keluar langsung dari perut Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Bayi yang lahir pada umumnya biasanya kalau lahir itu nangis. Kalau nggak nangis juga disuruh nangis biasanya. Ya, mungkin di sini yang biasa melihat orang lahiran, ya, para orang tua yang tahu bagaimana proses saat lahir. Biasanya bayi itu kalau nggak nangis dipaksa biar nangis. Ya, kenapa? Biar tahu ini bayi betul sehat, hidup atau enggak, sampai dipaksa nangis. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat lahir berbeda. Saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan sujud kepada Allah. Nggak ada bayi sekarang lahir sujud. Ya, bayi sekarang lahir nggak bisa apa-apa, bergerak juga nggak bisa. Tapi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu seraya mengangkat jarinya menunjuk ke atas langit dan berkata, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Disebutkan bahwa bayinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengucap kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kenapa? Kalau orang berkata, mana mungkin, mana ada bayi lahir langsung bisa ngomong. Saya mau tanya, sebelum kita membahas masalah bayi manusia, ya kita sering ngelihat ya ada hewan yang lahir juga. Ya, saya mau tanya, kambing, ya di sini mungkin sering lihat kambing lahir juga ya. Kambing itu kalau lahir, saya mau tanya, diajarin jalan sama ibunya apa jalan sendiri? Jalan sendiri, nggak ada ibunya nyuruh ayo jalan-jalan, nggak ada. Bayi yang lahir dari perut kambing itu langsung belajar jalan apa? Diajarin, belajar jalan dengan sendirinya. Oh, kambingnya punya mukjizat, bisa jalan sendiri. Kenapa nggak dia bilang begitu? Karena semua bayi kambing keluar bisa jalan sendiri. Anak ayam yang menetas dari telurnya, kira-kira habis keluar dari situ ngapain? Nyusu dulu sama ibunya? Nggak ada anak ayam nyusu sama ibunya. Ya, semua juga tahu, nggak ada itik ayam menyusu dengan ibunya. Langsung keluar dari telur, ngorek-ngorek ikut makan sama ibunya.
Oh hebat ya, mukjizat. Nah, ini nggak bisa dibilang mukjizat karena memang secara umum semua itik keluar begitu, semua anak kambing keluar begitu. Tapi orang tidak heran, kenapa di saat ada satu saja manusia yang begitu agung, yang begitu mulia, lahir dengan suatu hal yang berbeda. Oh ini nggak mungkin. Kata siapa nggak mungkin? Kalau Allah bisa menggerakkan kambing, kalau Allah bisa menggerakkan hewan yang lain, bagaimana dengan sayyidil wujud Nabi kita Muhammad? Lebih pasti mampu bagi Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Karena dialah Nabi kita Muhammad, makhluk yang pertama dilahirkan dan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Saat Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, siapa orang pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini? Siapa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah? Maka apa kata Nabi SAW? Inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya min nurih. Cahaya Nabi Muhammad telah diciptakan sebelum Nabi Adam. Bahkan dikatakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, saat malaikat Jibril baru bangun dari ciptaan Allah, dia baru diciptakan oleh Allah, bangun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahayanya sudah ada di bawah naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saat Nabi Allah Adam, kakek dari seluruh manusia, ya, kakek dari seluruh manusia diciptakan oleh Allah. Saat bangun Nabi Allah Adam, apa yang dilihat oleh Nabi Allah Adam? Nabi Adam ini lahir atau diciptakan di bawah naungan arsy Allah. Jadi ada namanya arsy, singgah sana yang begitu agung yang Allah ciptakan. Ya, sebagai tanda keagungan Allah, Allah ciptakan yang namanya arsy. Di atas arsy ada yang namanya kursi, yang mana di situ nanti ada para malaikat penjaga, pemegang daripada kekuasaan dan kemegahan daripada singgahsana tersebut. Maka Nabi Allah Adam diciptakan di bawahnya. Saat Nabi Allah Adam diciptakan, Nabi Allah Adam melihat tertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam tanya, ya Allah, saya manusia pertama, lalu siapa yang namanya Muhammad? Dan saya tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, karena kalimat sebelumnya tauhid, la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah. Kok di sebelahnya terdapat sosok nama yang namanya Muhammad Rasulullah? Ditanya oleh Nabi Allah Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibni. Dia adalah salah satu daripada anak cucumu kelak. Ya, laulahu ma khalaqtu, kalau bukan karenanya kau tidak saya ciptakan wahai Adam. Walaulahu ma khalaqtul akwan, kalau bukan karenanya tidak aku akan ciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi